Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zara dengan NIM 22042097. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 7 bagian kedua, masih mengenai materi dukungan SIM terhadap administrasi publik. Poin yang pertama, ancaman dalam penerapan SIM. Adapun ancaman dalam penerapan SIM, yang pertama ada serangan DDoS, yaitu serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan yang menyebabkan suatu server tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Yang kedua, serangan hacker, yaitu peretas yang mencoba untuk merusak sistem dan mencuri data dengan mengirimkan malware, virus, serta ransomware ke dalam sistem atau jaringan. Yang ketiga, insider threat, yaitu ancaman dari dalam organisasi atau perusahaan, baik dari pegawai organisasi tersebut yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan risiko keamanan. Yang keempat, serangan phishing, yaitu serangan yang mana pelaku mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti password dan username dengan membuat situs web palsu atau email palsu. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir dapat merusak berbagai infrastruktur fisik, data yang disimpan dalam server, serta merusak sistem jaringan. Adapun cara mengatasi ancaman dalam penerapan SIM, yang pertama, mempunyai kebijakan keamanan informasi. Sebuah organisasi harus memiliki kebijakan keamanan informasi yang terperinci dan jelas, yang meliputi akses terbatas, manajemen identitas, dan penggunaan sandi yang kuat. Yang kedua, menggunakan enskripsi, yaitu proses pengkodean data sehingga hanya orang yang mempunyai kunci enskripsi yang tepat saja yang bisa membaca dan membuka data tersebut. Yang ketiga, mengadakan pelatihan keamanan, dapat memastikan pegawai telah memahami praktek keamanan yang benar, serta dapat membantu mengurangi risiko insider threat. Yang keempat, memakai sistem autentikasi, seperti kode verifikasi lewat SMS yang dapat membantu dalam melindungi akun dari serangan hacker. Yang kelima, memakai antivirus dan firewall yang dapat membantu melindungi sistem dari serangan phishing, malware, dan virus. Poin yang kedua, kelemahan. Adapun kelemahan sistem informasi manajemen, yang pertama, menghabiskan biaya yang relatif tinggi. Yang kedua, memiliki keterbatasan dalam tingkat kemampuan atau jumlah dari SDM, sehingga tidak semua pegawai atau anggota mampu menguasai SIM dengan baik. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi terhadap sistem informasi. Yang keempat, adanya indikasi penyalahgunaan terhadap SIM. Yang kelima, kurangnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan sistem informasi tersebut. Dan yang terakhir, terdapat perubahan SIM yang lebih cepat, sehingga akan berisiko terhadap anggota yang tidak bisa beradaptasi serta penyesuaian ilmu terhadap perubahan tersebut. Poin yang ketiga, virus. Virus adalah salah satu jenis malware yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi data, mengubah, menginfeksi, serta merusak program dalam komputer. Virus dapat menyebar melalui perantara email, USB, jaringan dari komputer lain, dan file kiriman dari komputer lain. Poin yang keempat, praktek hacking. Berikut contoh dari praktek hacking. Yang pertama, SQL injection, yaitu menyisipkan kode SQL untuk mengubah dan mengakses data dalam database. Yang kedua, DDoS, yaitu melakukan serangan untuk membuat sistem tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Yang ketiga, password cracking, yaitu mencoba untuk mendapatkan sandi dengan bermacam metode seperti dictionary attack. Yang keempat, session hijacking, yaitu mencuri sesi yang telah ada antara sistem dan pengguna. Yang kelima, social engineering, yakni memanipulasi secara psikologis untuk memperoleh informasi dari pengguna sistem. Yang keenam, exploiting vulnerabilities, yakni memanfaatkan celah keamanan pada perangkat lunak untuk memperoleh akses yang tidak sah. Dan yang terakhir, man-in-the-middle attacks, yaitu menjadi penengah komunikasi antara dua pihak dengan tujuan untuk mengambil dan mengubah data yang dikirimkan. Poin yang kelima, pencurian di dunia maya dan penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Yang pertama, pencurian di dunia maya. Berikut bentuk pencurian di dunia maya yang dapat mempengaruhi SIM. Yang pertama, phishing, yakni penipuan online dengan mengelabui korban untuk memberitahu rahasia atau informasi pribadi. Yang kedua, pencurian identitas,
yakni memanfaatkan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban serta meminta tebusan untuk memperoleh kunci deskripsi. Dan yang keempat, malware adalah software berbahaya seperti trojan, virus, dan worm yang dapat merusak serta mengakses data tanpa izin. Dan selanjutnya, penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan jaringan dan sistem komputer di tempat kerja untuk kepentingan pribadi disebut penggunaan yang tidak sah, seperti memakai jaringan dan internet kantor untuk bermain game dan aktivitas lain yang memanfaatkan jaringan kantor untuk kepentingan pribadi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.